jika seorang soleh secara dirinya dia soleh, ya, maka secara zatnya bisa membantu anaknya soleh meskipun dia tidak didik. Kalau didik itu sebab yang lain. Saya ingin mengatakan, kamu soleh sendiri saja itu sudah bikin anak menjadi soleh. Sebab utama kehidupan yang bahagia mengkonsekuensikan anaknya soleh juga. Karena enggak namanya, kalau anak tidak soleh susah orang untuk apa? Bahagia. Kecuali ujian, ya, kecuali ujian. Hukum asal orang-orang beriman dan beramal soleh, dalam kondisi beramal soleh dan usia beriman, laki maupun perempuan, ayah atau ibu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Dan di antara konsekuensi kehidupan bahagia punya anak yang soleh. Makanya banyak orang-orang non muslim diberi penderitaan oleh Allah dengan kedurhakan anak-anak. Bisa lihat kalau ke luar negeri, ke Eropa misalnya, dapat dibagian orang tua, sudah tua-tua, nggak ada anak-anak yang berbakti, bawa anjing, berdua jalan anjing, bawa anjing, kasihan. Anak Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Di antara dalil juga bahwasanya kesolehan orang tua punya efek terhadap anak-anak. Allah berfirman, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Dalam surat Ali Imran. Kata Allah, sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Kemudian Allah berkata, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, yaitu keturunan satu dari yang lainnya. Sebagian ahli tafsir, di antaranya Syekh Sa'di, mengatakan yaitu di antara bainahum tanasub, ya, wa tashabuh fil akhlaq wad din, ya, bahwasanya namanya keturunan itu dengan orang tuanya ada kemiripan dalam kesolehan dan akhlak. Ada kemiripan dan ada keterkaitan terkait dengan agama dan akhlak. Makanya Allah puji Ali Imran, Allah puji Ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, lihat bagaimana dari dua istrinya, satu Ishak, satu Ismail. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Maksudnya ada keterkaitan, ya, keluarga yang diberkahi. Ali Imran juga demikian, keluarga yang dekat-dekatnya semua berkah. Makanya dalam surat Ali Imran disebutkan tentang Imran, tentang anaknya Maryam. Maryam punya anak lagi Isa alaihissalam. Kemudian ada kerabat lagi dengan Zakaria, dengan Yahya. Muter keluarga baik-baik semua. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, bahwasanya keturunan ada keterkaitan dengan moyang-moyangnya. Maka ini juga dalil bahwasanya kesolehan orang tua punya pengaruh terhadap kesolehan anak keturunan. Maka jika seorang soleh secara dirinya dia soleh, ya, maka secara zatnya bisa membantu anaknya soleh meskipun dia tidak didik. Kalau didik itu sebab yang lain, dia didik, diarahkan, itu sebab yang kita nggak bicara itu. Nanti akan kita bicara belakangan. Saya ingin mengatakan, kamu soleh sendiri saja itu sudah bikin anak menjadi soleh. Sebab utama. Ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim. Sebagian ulama juga menyebutkan di antara dalil dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia. Kata sebagian ulama, kehidupan yang bahagia mengkonsekuensikan anaknya soleh juga. Karena enggak namanya, kalau anak tidak soleh susah orang untuk apa? Bahagia. Kecuali ujian, ya, kecuali ujian. Hukum asal orang-orang beriman dan beramal soleh, dalam kondisi beramal soleh dan usia beriman, laki maupun perempuan, ayah atau ibu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Dan di antara konsekuensi kehidupan bahagia punya anak yang soleh. Patah artinya harta yang banyak, popularitas, ketenaran, ternyata anak nakal luar biasa. Semua anak nakal, semua anak narkoba, waliyadzubillah. Jabatan, ketenaran, popularitas, duit, ya, harta benda, raja, presiden, semua percuma kalau ternyata anak amburadul, nggak ada kebahagiaan. Saya sering cerita, saya ketemu dengan orang kafir. Kebetulan saya naik pesawat sama dia ke suatu kota.
Ngobrol lah, kita ngobrol. Dia mungkin lihat saya baju ustaz, ya, saya ngobrol perkara duniawi. Saya bilang, Pak, apa yang Bapak dalam hidup ini yang Bapak sesalkan? Entah saya ngomong, intinya sampai ke situ. Dia bilang, yang saya sesalkan sekarang penderitaan yang saya alami. Anak-anak saya biayai mereka semau mereka, mau sekolah di mana, perluan apa saya kasih. Setelah mereka berada, mereka sekarang lupain saya. Subhanallah. Di masa tua dia menderita, anaknya enggak pernah telepon, enggak pernah jenguk, enggak pernah. Kenapa? Anaknya enggak soleh, enggak tahu hak orang tua, tidak tahu berbakti kepada orang tua. Makanya banyak orang-orang non-muslim diberi penderitaan oleh Allah dengan kedurhakan anak-anak. Bisa lihat kalau ke luar negeri, ke Eropa misalnya, dapat bagaimana orang tua sudah tua-tua enggak ada anak-anak yang berbakti, bawa anjing, berdua jalan anjing. Bawa anjing. Kasihan, saya lihat kasihan. Sementara kalau kita lihat orang Islam, Masya Allah, orang tua didorong sama anaknya, cucunya. Yang non-muslim bawa anjing. Benar ini, saya nggak main-main. Bawa anjing, kasihan. Banyak orang tua-tua meninggal di rumah setelah 3 hari baru ketahuan, karena dia sakit pun dia mau telepon anaknya pun mungkin anaknya cuek mungkin. Sehingga ya sudah mati begitu saja. Sampai saya punya kerabat ada yang kerja di negara non-muslim, dia cerita sama saya langsung. Dia perawat. Jadi ada orang non-muslim taruh orang tuanya dalam kondisi sakit. Dia bilang sama kerabat saya, kalau dia mati, bapak saya mati, telepon saya. Subhanallah, ketika itu bapaknya lagi susah, lagi sekarat, lagi susah. Kerabat saya telepon, Om, nak ini bapak sekarat. Itu orang marah-marah. Saya kan bilang, suster jangan telepon saya kecuali sudah mati. Kalau belum mati jangan telepon. Ini demi Allah kenyataan. Mau saya lihat, kita kemarin sempat tersebar di medsos beberapa kali. Saya tahu 3 kasus cerita ya, kejadian 3 kasus. Saya sempat lewat, saya baca. Bagaimana orang tua menyesal anaknya disekolahkan luar negeri, jadi orang berhasil lupa sama orang tuanya. Sampai sebagian tulis surat tentang bagaimana penyesalan, ya, menyekolahkan anaknya di luar negeri tapi tidak tahu berbakti kepada orang tua. Maksud saya, kalau anak itu tidak soleh, itu penderitaan bagi orang tua. Penderitaan bagi orang tua. Kalau kita sudah tua, anak kita nggak soleh, kita menderita. Apalagi kalau kita sudah tua, terpuruk, susah. Ini yang kita orang tua kaya saja, anaknya durhaka, dia menderita. Padahal dia kaya raya, mau beli apa aja bisa. Itu pun dia merasa menderita. Karena anak yang tidak berbakti ke penderitaan. Bagaimana kalau orang tuanya udah miskin, terus anaknya cuekin, dia mau minta-minta malu, penderitaan luar biasa. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falunuhyihi hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman. Konsekuensinya kehidupan bahagia adalah memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Ini semua dalil, saya sebutkan 3 ayat, menunjukkan bahwasanya kesolehan orang tua secara zatnya punya pengaruh terhadap kesolehan anak-anak.